Islam, ya, untuk menyebarkan tidak hanya penyebaran secara politik, juga informasi itu secara afektif dari psikomotor juga. Kita terlibat di situ melakukan hal itu. Baik sekarang karena tugas undang-undang itu juga itu ketua panitia juga ibu administrator harus ada dalam proses pendidikan dan pengajaran masuk dalam kurikulum kita berbicara tentang anak. Dan sebenarnya itu bukan sesuatu yang baru bagi kita. Ya, kalau seandainya iya, narasumber kita Ibu Margaret itu kan dari komisioner KPAI. Jadi mereka tuh motonya adalah advokasi. Jadi bagaimana semua pihak termasuk perguruan tinggi itu juga punya tanggung jawab untuk mengadvokasi perlindungan anak di semua lini. Nah, kampus adalah tempat yang strategis karena di kampus ini ada tenaga muda mahasiswa, ada proses pembelajaran. Nah, kalau di kita di Prodi PMI yang juga tadi sudah ya dengan KPAI, kita berharap itu pengembang masyarakat yang dihasilkan di Prodi PMI itu bisa menjadi champion perlindungan anak untuk masyarakat dan juga untuk kampus gitu ya. Yang MOA dengan Pusat Studi Gender dan Anak atau LIPA 2M juga berharap bahwa dalam kegiatan-kegiatan Pusat Studi Gender dan Anak yang terkait dengan ketahanan keluarga itu bisa juga integrasi dengan isu-isu perlindungan anak. Jadi ini kita berharap mahasiswa terpapar tentang perlindungan anak dan bahwa mereka itu punya potensi yang besar untuk bisa berkontribusi melakukan banyak-banyak hal yang positif. Iya, kalau yang untuk MOU dengan UIN Araniri pada prinsipnya adalah komitmen daripada pimpinan UIN untuk terlibat dan aktif mendukung upaya advokasi perlindungan anak. MOA dengan PSGA itu dalam rangka untuk bisa mendorong advokasi melalui kegiatan-kegiatan PSGA. Sementara kalau untuk Prodi PMI ada dua hal yang menjadi lingkup MOA kita dengan KPAI. Yang pertama adalah keterlibatan mahasiswa dan KPAI untuk bisa memperkuat kompetensi mahasiswa dalam melakukan pengembangan desa-desa binaan ataupun laboratoriumnya PMI.